Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, untuk memahami pengertian teks cerita sejarah. 2. Untuk memahami struktur cerita sejarah. Yang ketiga, untuk memahami jenis cerita sejarah. Yang keempat, untuk memahami ciri-ciri teks cerita sejarah. Dan yang kelima, untuk memahami fungsi teks cerita sejarah. Kita beralih di bagian pertama, yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri. Kemudian mitos kedatangan sebuah negara, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Bagian pertama, menampilkan latar masa lalu. Jadi teks cerita sejarah dia selalu menampilkan latar masa lalu, misalkan dulu, dahulu, yang telah lalu, pada zaman dahulu terjadi seperti ini. Jadi dia selalu menampilkan latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis, maksudnya dia berdasarkan rentetan peristiwanya, berdasarkan waktu kronologi, misalnya dulu, ini, dan yang akan datang. Nah, itu maksudnya kronologis ya secara runut. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini maksudnya dia menunjuk waktu kejadiannya, misalkan dahulu, kemudian yang lalu, selanjutnya. Nah, itu ya contoh konjungsi temporal. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri teks sejarah ini isinya berupa fakta. Maksudnya begini, berupa fakta itu dia benar-benar ada ada bukti-bukti yang real, yang otentik, yang bisa dilihat secara kasat mata, yang membuktikan bahwa memang dulu ada seperti itu. Misalkan Candi Borobudur, kayak peninggalan-peninggalan begitu ya. Jadi ada faktanya, ada kenyataan di lapangan. Kemudian fiksi. Fiksi ini artinya begini. Fiksi itu boleh saja bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Yang teks cerita sejarah ini berdasarkan fiksi ini sering ditemukan di novel-novel atau karya Pramoedya Anantatur. Jadi dia berdasarkan argumentatif pengarang itu sendiri, tapi ada juga hubungannya dengan kisah masa lalu. Dia mengaitkan antara masa lalu dengan imajinasinya dia. Atau anggaplah pandangan pengarang disatukan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, jenis teks cerita sejarah. Pertama, ini terbagi dua ya. Yang pertama itu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ini bisa saja, atau saya kasih contoh ya, ada biografi yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi adalah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian catatan perjalanan. Dan yang keempat itu catatan peristiwa.
Itu ya contoh-contoh teks sejarah yang berdasarkan fakta sejarah. Kemudian teks cerita sejarah berdasarkan atau bisa dilihat dari fiksi atau berbentuk prosa ya. Nah, misalnya novel, roman, kemudian cerpen, itu masuk dalam teks cerita sejarah yang berbentuk fiksi karena ada tokonya ya, ada toko di dalamnya. Nah itu. Kemudian bagian keempat, struktur teks cerita sejarah. Pertama, abstrak. Abstrak ini adalah inti permasalahan yang akan dikembangkan oleh pengarang atau teks cerita sejarah itu awalnya kan harus ada abstrak, artinya inti-intinya apa yang ingin diceritakan. Kemudian orientasi. Orientasi ini ada orang juga mengatakan atau memberikan istilah-istilah lain dari orientasi, misalnya pembuka, pendahuluan, awal. Nah, ini sifatnya opsional saja. Yang jelasnya orientasi itu adalah pengenalan awal ya, atau pendahuluan tentang suatu cerita. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini akar katanya dari konflik. Jadi artinya konflik-konflik apa yang dihadapi atau konflik-konflik apa konflik-konflik di dalam cerita itu apa saja. Contohnya apakah konfliknya sederhana, rumit, atau berbelit-belit. Kemudian klimaks. Klimaks ini adalah puncak suatu cerita yang memang tidak ada lagi di atasnya. Dia penggambarannya, pokoknya konfliknya sudah memuncak, pokok permasalahannya sudah memuncak. Ini di sini semuanya di klimaks. Kemudian resolusi. Resolusi ini kalau saya mengartikan adalah penutup. Jadi orang lain pun mengatakan bahwa resolusi itu adalah penutup. Kemudian yang keenam, koda. Koda ini adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu apa? Atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu teks itu apa? Nah, atau apa yang bisa diambil dari teks cerita sejarah itu kalau itu menyangkut dari teks cerita sejarah. Kemudian yang terakhir ya, atau bagian kelima, fungsi teks cerita sejarah. Pertama, rekreatif. Rekreatif ini maksudnya begini. Ketika seseorang sudah membaca teks cerita sejarah, di situ ada kesenangan tersendiri atau ada kegembiraan tersendiri yang susah diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kita hanya mampu merasakan, oh ini seperti ini, dia punya apalagi tuh ada kegembiraan tersendiri atau kesenangan tersendiri setelah membaca teks sejarah itu. Kemudian inspiratif. Nah, inspiratif ini apa yang bisa diambil dari cerita teks sejarah itu, atau apa-apa saja yang bermanfaat dari diri kita, kemudian bisa menjadi perjalanan hidup kita ke depan, bisa diambil hikmahnya, hikmah untuk perjalanan hidup kita ke depannya. Atau misalnya saya kasih contoh ya, misalnya tentang kegagalan seorang tokoh. Kegagalan seorang tokoh setelah dibaca semuanya biografinya, oh ternyata di sini kegagalannya. Nah, gimana caranya supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, menghindari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan inspirasi, mengambil hikmah di dalamnya. Kemudian edukatif. Nah, edukatif ini erat kaitannya dengan pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup suatu bangsa, kalau dia misalnya pernah mengalami kegagalan, bagaimana dia belajar dari kegagalannya untuk tidak gagal lagi. Kemudian instruktif. Instruktif ini bisa juga dikatakan sebagai media atau alat pembelajaran. Nah, jadi teks cerita sejarah ini adalah alat pembelajaran. Alat pembelajaran seperti apa? Ya ini sifatnya
opsional. Sifatnya opsional ya. Misalnya tentang keberhasilan revolusi Perancis. Bagaimana kita ini mengambil pelajaran penting itu terhadap negara kita, supaya negara kita juga mengalami revolusi yang luar biasa, yang bagus, yang bisa ditiru oleh negara lain. Cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat, dan saya harap tonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.